Istana Basa Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung awalnya merupakan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Raja Adityawarman. Sebelumnya Istana Pagaruyung berlokasi di Bukit Tinggi Batu Patah. Namun, pada tahun 1804, istana tersebut dibakar habis saat Perang Padri. Kemudian pada tahun 1976, replika Istana Pagaruyung dibangun kembali di Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan replika Istana Pagaruyung juga bertujuan untuk membangkitkan kebanggaan masyarakat Minang akan tradisi dan budayanya. Di tahun yang sama, Istana Pagaruyung menjadi situs cagar budaya dan juga dibuka sebagai objek wisata untuk umum. Pada tanggal 27 Februari 2007, Istana Pagaruyung ini mengalami kebakaran hebat yang diakibatkan sambaran petir di puncak istana yang menghanguskan sebagian besar dokumen, serta kain-kain hiasan yang diperkirakan hanya sekitar 15% dari barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Istana Pagaruyung ini kemudian dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Meskipun kini sudah dilengkapi dengan struktur beton modern, Istana Basa Pagaruyung dibangun dengan tetap mempertahankan teknik tradisional dan material kayu. Keunikan yang dimiliki Istana Pagaruyung ini adalah istana ini dihiasi dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ciri khas Istana Pagaruyung dapat terlihat dari ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan yang menghiasi bangunan istana ini. Istana Basa Pagaruyung memiliki 3 lantai. Istana ini juga memiliki 100 replika furnitur dan artefak antik Minang. Adanya anjing dalam istana ini merupakan jati diri Istana Pagaruyung sebagai rumah gadang kota Piliang yang memegang sistem pemerintahan aristokrat, yaitu posisi duduk orang berbeda berdasarkan statusnya. Sesuai dengan penggunaan di masa lalu, lantai 2 Istana Pagaruyung sendiri merupakan kamar tidur raja dan lantai 3 istana ini diperuntukkan sebagai tempat semedi sekaligus lokasi untuk memantau saat terjadinya perang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional. Rumah Gadang ini juga sebagai tempat tinggal bersama. Mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar tersendiri. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam, suku atau kaum tersebut secara turun-menurun dan banyak dimiliki juga diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah Gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 dan genjang. Setiap elemen dari rumah Gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, maka arsitektur rumah Gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah Gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpuk ke atas batu datar yang kuat dan lebar, sehingga ketika terjadinya gempa, rumah Gadang akan bergeser secara fleksibel, seperti menarik di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak atau kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah Gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa.